I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair. Hai semuanya, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. So di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana pengalamannya ataupun perjalanannya aku selama YouTube sampai ke sekarang ini. Dari mulai aku ngebangun channel dari nol sampai dimonetisasi, sampai dapat pin dari Google AdSense, dan juga sampai ke gajian ya teman-teman. Dan juga sampai ke sekarang itu udah dapat sekitar 5.500 subscriber. Nah buat teman-teman mungkin ada juga yang berpikir ya kalau ini tuh bukan seberapa, dan juga penghasilan yang aku dapat itu bukan seberapa juga ya teman-teman. Cuman di sini buat aku pribadi, seberapa banyak subscriber yang aku dapetin selama ini ya, itu tuh dari hasil usaha aku sendiri, dan itu bener-bener susah banget ya, jujur banget, karena aku tuh bukan siapa-siapa gitu kan ya, bukan nama yang dikenal. Jadi aku mesti bener-bener berusaha buat dapetin subscriber ya, ataupun viewersnya aku. Nah terus tentang penghasilan yang aku dapat juga itu bukan seberapa, tapi buat aku pribadi juga, seberapa kecil pun penghasilan yang aku dapat itu tuh kayak pencapaian awalnya aku buat mengembangkan channel YouTube-nya aku gitu loh ya teman-teman. Nah terus di sini aku mau tegasin ke kalian ya teman-teman, kalau di sini tuh aku nggak ada unsur pamer sedikit pun ya, karena udah kalian dengarkan tadi ya kalau penghasilan yang aku dapat itu bukan seberapa. Terus aku tuh bikin video ini karena memang banyak banget yang DM ke aku, Kak gimana sih perjalanannya selama nge-YouTube, Kak bikin video dong selama perjalanan YouTube tuh kayak gimana sampai ke sekarang dapat gaji pertama gitu loh ya teman-teman. Jadi makanya aku bikin video ini ya, sekalian pengen sharing aja ke kalian, dan juga semoga dari videonya aku tuh ngasih kayak inspirasi ataupun bermanfaat untuk kalian. Pokoknya kalian ambil yang positif-positifnya aja ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita ke video ini, jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube-nya aku, buat support channel YouTube-nya aku, Tina Guruna, dengan cara subscribe channel YouTube-nya aku dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari aku. Oke teman-teman, jadi sebenarnya aku tuh udah punya channel YouTube ya dari bertahun-tahun yang lalu. Cuman karena waktu itu aku nggak tahu dunia per-YouTubean, jadi aku cuma gunain buat nonton-nonton video aja ataupun searching hal-hal yang pengen aku tahu di YouTube gitu. Cuman karena bulan akhir Juli tahun 2019 kemarin ya, udah 1 tahun lebih, aku tuh baru aktif di dunia per-YouTubean dan juga baru upload video pertamanya aku, dan itu durasinya juga cuman 2 menit aja, dan gak ada sama sekali kata-kata kayak YouTuber pada umumnya teman-teman. Karena waktu itu aku tuh jadi salah satu reseller produk kecantikan yang aku pakai ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang selalu ikutin aku di Instagram, pasti kalian juga tahu lah ya untuk produknya itu apa. Nah pada awal-awalan aku nge-YouTube itu, konten yang aku buat itu memang produk skincare yang aku pakai dan juga yang aku jual gitu. Itu penontonnya lumayan ya teman-teman, karena mungkin produk skincare-nya pada waktu itu emang lagi booming mungkin ya. Jadi ya aku nikmatin aja prosesnya, meskipun step by step ya, yang pastinya gak langsung meledak gitu aja, gak langsung booming gitu aja teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin dulu ke kalian ya, biar pembahasannya kesannya tuh nyambung ya teman-teman. Jadi pas aku bikin channel ataupun pas aku aktif di dunia per-YouTubean itu, persyaratannya itu ya untuk bisa bergabung di program partnernya YouTube, itu aku harus memenuhi persyaratan minimal 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Terus aku harus mengkaitkan channel YouTube-nya aku itu ke Google AdSense ataupun pembayaran yang akan kita dapetin nanti teman-teman ya. Nah kalau kita udah memenuhi persyaratannya itu, kita akan ditinjau oleh pihaknya YouTube, konten-konten yang kita bikin itu bener gak sih sesuai peraturannya mereka, gak ada hak cipta, gak ada re-upload atau video orang lain yang kita upload lagi, terus gak ada kecurangan di channel kita. Misalkan kita itu dapetin subscribernya dengan cara membeli subscriber. Pokoknya kalau channel kita aman dan juga memenuhi syarat, itu channel kita akan dimonetisasi ataupun disetujui bergabung di program partnernya YouTube teman-teman ya. Nah Kak, monetisasi itu apa sih? Jadi ibaratnya kita itu sudah bisa menampilkan iklan-iklan di setiap video-video yang udah kita buat teman-teman ya. Nah dari sanalah kita akan mendapatkan dolar ataupun gaji ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk persyaratan yang pertama, kita kan harus memenuhi persyaratan 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir ya, ataupun 1 tahun teman-teman.
teman-teman. Jadi kita harus memenuhi persyaratan itu dalam 1 tahun. Nah, aku baru bisa mendapatkan 500 subscriber aja tuh udah kayak beberapa bulan. Itu kalau nggak salah sampai 7 bulanan ya teman-teman. Itu tuh bener-bener prosesnya lama banget ya, karena memang susah banget dapetin subscriber gitu. Karena mungkin emang pas awal-awalan sih aku nggak kayak promosiin channel YouTube-nya aku ataupun di sharing di semua media sosial yang aku punya gitu. Nah, pas aku sadar kalau subscribernya aku tuh kayak lambat banget buat naiknya, jadi aku mulai buat mempromosikan channel YouTube-nya aku di semua media sosial yang aku punya teman-teman ya, kayak WhatsApp, Facebook, Instagram. Jadi kayak aku tuh punya channel gitu lah ya teman-teman. Jadi pokoknya aku sharing aja lah ya konten-konten video yang aku buat di WhatsApp, di IG story dan juga lain sebagainya gitu. Nah, baru dari situ mungkin teman-teman aku, terus keluarganya aku itu banyak yang tahu kalau aku tuh punya channel YouTube. Jadi mungkin dengan bantuannya mereka dan juga dari konten-kontennya aku tuh ada juga yang nonton ya, mulai banyak yang nonton. Jadi subscribernya aku itu mulai cepat naik teman-teman. Itu tuh aku udah bersyukur banget. Nah, baru aku mendapatkan 1000 subscribernya itu pada tanggal 22 Juni 2020 kemarin teman-teman ya. Terus aku dapetin email dari YouTube kalau aku itu sudah mencapai 1000 subscriber itu pada tanggal 23 Juninya ya teman-teman. Dan pada tanggal itu juga aku sudah memenuhi yang 4000 jam tayangnya ya teman-teman. Nah, dari situ pihak YouTube mulai untuk memeriksa channel YouTube-nya aku apakah ada kecurangan ataupun yang lain-lain ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget aku tuh lolos monetisasi ataupun sudah gabung di program patungan YouTube itu pada tanggal 24 Juni ya. Jadi lewat sehari aku tuh dapat email lagi dari YouTube kalau aku tuh udah bisa kayak menampilkan iklan-iklan di setiap videonya aku teman-teman. Ya ampun, itu tuh aku alhamdulillah banget loh, seneng banget. Pokoknya itu adalah pencapaian pertamanya aku. Nah, setelah itu di setiap videonya aku itu sudah ada iklannya ya teman-teman, yang berarti kita itu sudah akan dapat penghasilan. Itu sudah akan dapat ya, bukan sudah dapat penghasilan teman-teman, karena memang kita itu pas dimonetisasi harus mulai dari nol lagi teman-teman ya. Jadi bukan berarti pas kita itu sudah dimonetisasi ataupun disetujui oleh pihaknya YouTube, kita itu sudah langsung dapat gaji blok di situ aja gitu ya teman-teman. Jadi nggak gitu ya teman-teman. Jadi untuk bisa kita dapetin rupiah itu adalah video-video yang orang lain tonton setelah kita itu disetujui ataupun dimonetisasi oleh pihaknya YouTube. Nah, dari situ baru mereka akan mulai menghitung penghasilan kita teman-teman ya. Untuk berapa viewers pun yang kita udah hasilkan, misalkan 10.000 penonton itu tuh nggak akan nggak akan ngaruh sama sekali ke pendapatan yang akan kita dapetin kalau kita tuh belum bergabung ataupun disetujui oleh pihaknya YouTube gitu loh ya teman-teman. Nah, setelah channel kita itu dimonetisasi, kita itu harus mengumpulkan minimal $10 untuk bisa memverifikasikan alamat ataupun identitas diri kita gitu loh ya. Atau kalau dirupiahin sekitar 140.000 ya teman-teman. Nah, aku lupa lagi aku tuh mencapai $10-nya itu pada tanggal berapa ya. Tapi di sini kalau aku bilang ya, itu ngumpulin dolarnya tuh benar-benar susah banget ya teman-teman. Nggak semudah yang aku bayangkan loh ya. Pas aku itu sudah memenuhi $10, aku baru bisa mengisi identitas diri ataupun alamat ya teman-teman. Nah, di situ nunggu lagi, aku tuh baru dapat pemberitahuan kalau pihaknya Google itu sudah mengirimkan PIN Google AdSense ke alamatnya aku pada tanggal 28 Agustus 2020 kemarin ya teman-teman. Nah, apa sih PIN Google AdSense? Jadi ini adalah kayak di dalamnya itu ada kayak password yang harus kita verifikasikan di kolom yang sudah disediakan sama Google AdSense teman-teman. Jadi mereka itu kayak pengen memverifikasikan kalau channel kita itu bener milik kita gitu ya. Nah, PIN dari Google AdSense ini ataupun yang selalu disebut sebagai surat cinta dari Google AdSense, yaitu dikirimnya itu melalui kantor pos ya semuanya teman-teman. Jadi nggak ada kayak yang kayak JNE ataupun JNT kayak gitu. Pokoknya semuanya itu dikirim melalui kantor pos dan akan sampai di rumah kita selama 2-4 minggu. Tapi karena sekarang itu lagi pandemi ataupun COVID-19 ya teman-teman, jadi mereka itu memberitahukan kalau misalkan ada keterlambatan di pengirimannya ya. Aku ini juga sampainya 2 bulan loh teman-teman ya.
ini pas waktu 28 kemarin kan udah dikirim ya sama mereka, dan aku ini nerimanya pada tanggal 30 Oktober kemarin teman-teman ya. Dan ini juga nggak datang ke rumah aku loh ya teman-teman, jadi aku susul ke kantor posnya langsung gitu loh ya, karena aku penasaran gitu loh ya. Dan juga pin Google AdSense-nya ini harus segera dimasukkan ke kolom yang sudah disediakan sama Google AdSense sebelum batas kadaluarsa ya teman-teman. Dan juga batas kadaluarsanya itu sekitar 4 bulan dari waktu pengiriman yang udah mereka kirimkan ke alamat kita ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku mau masuk ke penghasilan yang aku dapetin ya teman-teman selama aku nge-YouTube. Jadi seperti yang kalian tahu kalau prosesnya aku itu dapetin subscriber itu susah banget ya. Nah, dolar yang udah kita dapetin di channel YouTube-nya kita itu akan pindah ke Google AdSense ataupun pembayaran yang akan kita dapetin dalam bentuk rupiah ya pastinya teman-teman. Nah, masuknya itu per tanggal 11 sampai tanggal paling lambat tanggal 15 ya. Baru dolar dari YouTube itu akan masuk ke Google AdSense gitu. Nah, selanjutnya penghasilan yang udah kita dapetin di Google AdSense tadi ya, itu saldonya akan ditransfer ke rekening kita itu pada tanggal 22 sampai tanggal 28 ya. Pokoknya tanggal-tanggal segitu aja lah ya. Dan itu saldonya minimal harus 1.300.000 baru kita bisa narik gaji kita ya teman-teman. Kalau misalkan penghasilan kita itu di bawah 1.300.000 ya, kita itu harus nunggu kayak bulan depan baru itu akan diakumulasikan dengan bulan selanjutnya ya. Kalau misalkan sudah 1.300.000 ataupun lebih baru kita akan bisa narik gaji kita dari rekening kita teman-teman. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ya, kalau misalkan angka pertama yang aku dapetin itu tuh bener-bener gak seberapa banget teman-teman ya. Channel YouTube aku itu dimonetisasi tanggal 24 Juli ya teman-teman. Nah, jadi angka yang aku dapetin pada bulan Juli itu adalah 60 perak teman-teman. Bayangin dong ya, itu tuh bener-bener penghasilan awalnya aku banget, karena emang penghasilan kita itu didapat dari nol lagi ya teman-teman. Makanya angka segitu aja aku tuh udah bener-bener wah, saldonya aku udah mulai terisi ya, meskipun cuma 60 perak gitu lah. Nah, di bulan Agustus saldo yang masuk di Google AdSense-nya aku itu sekitar 213.058 rupiah teman-teman. Terus di bulan September 354.195 rupiah. Dan di bulan Oktober 614.487 rupiah ya. Dan kalau ditotalin itu 110,95 dolar, atau kalau dirupiahin sekitar 1.568.759 rupiah teman-teman ya. Jadi itu adalah gaji pertama yang aku dapetin ya, dan kalian bisa lihat ya untuk angka-angkanya. Jadi kalau menurut aku subscriber, viewers dan juga durasi yang orang lain tonton itu ya di setiap video-videonya kita itu benar-benar ngaruh banget sama penghasilan yang kita dapetin teman-teman ya. Karena kalian udah lihat sendiri dong ya, untuk dari bulan ke bulan penghasilan aku itu makin naik meskipun gak seberapa teman-teman ya. Jadi sekarang itu aku baru dapat gajian yang Oktober gitu, dan itu adalah gaji pertama aku ya teman-teman. Ya, meskipun cuma segitu, aku tuh mikirnya meskipun aku tuh bukan siapa-siapa, ternyata konten-konten yang aku buat atau video-video yang aku buat itu ada yang nonton. Dan juga dari situ, dari video-video yang aku buat itu, aku udah kayak ngeraih angka, dan dari angka itu aku bisa dapetin gaji ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu dia ya untuk pengalamannya aku dari mulai aku membangun channel sampai aku dapet gajian pertama dari YouTube gitu. Dan buat kalian yang emang pengen terjun ke dunia per-YouTuban ini, kalian tuh jangan sampai terpaku ataupun fokus banget sama gajinya ya. Kalian bikin aja konten-konten yang kalian suka, ataupun sharingin aja semua pengetahuan ataupun ilmu yang kalian tahu gitu ya di channel YouTube-nya kalian. Nah, untuk penghasilannya itu anggap aja sebagai bonusnya ya teman-teman. Karena seperti yang kalian tahu ya dari pengalamannya aku sendiri itu, kita yang bukan siapa-siapa ataupun aku sendiri, aku pribadi gitu ya, aku yang bukan siapa-siapa itu harus benar berusaha banget, karena gak semudah itu terjun ke dunia per-YouTuban ini ya teman-teman. Harus dengan mental juga sih ya, karena kalau misalkan ada yang gak suka sama video kita, itu tuh pasti akan kayak komentar negatif gitulah. Pokoknya kita tuh harus ngadepinnya dengan yang positif aja ya.
berdasarkan pengalaman aku pribadi juga nggak selalu komentarnya itu di setiap video aku tuh kayak yang positif. Ada juga yang nyeleneh gitu, ada juga yang kayak nggak sop-sopan. Pokoknya udah dialamin lah ya sama aku teman-teman. Makanya di sini kita tuh harus benar-benar kayak berusaha aja sih ya untuk bisa mengembangkan channel YouTube kita teman-teman. Nah, soal gaji ataupun penghasilan yang akan kita dapetin ya dari channel YouTube-nya kita, itu kalau menurut aku enjoy aja ya, jalanin aja loh ya teman-teman. Asalkan kita itu bener-bener niat pengen sharing sesuatu yang bermanfaat di channel YouTube-nya kita, karena itu tuh akan bisa menyesuaikan loh ya teman-teman. Kalau misalkan konten-konten kita ataupun video-video kita itu bermanfaat ataupun banyak yang suka, pasti banyak yang subscribe ke channel YouTube kita ataupun banyak yang mengenal channel YouTube-nya kita. Jadi dari situ mereka itu akan kayak banyak nonton video-videonya kita, video baru ataupun video lama ya. Nah, itu yang akan jadi penghasilan kita ya teman-teman. Jadi semakin banyak subscriber, semakin banyak channel YouTube kita itu dikenal sama orang lain, semakin banyak juga video yang orang lain tonton. Nah, dari situ penghasilannya juga akan menyeimbangkan sama apa yang udah kita dapetin di channel YouTube kita ya teman-teman. Karena itu tuh berkembang loh ya, berjalan gitu loh ya teman-teman. Seperti yang udah kalian lihat tadi ya, di penghasilan setiap bulannya aku itu makin bulan itu makin naik. Nah, karena angka subscribernya dan juga viewersnya aku itu makin naik juga gitu ya teman-teman. Oh ya, pokoknya makasih ya buat teman-teman yang selalu support aku dari mulai 0 sampai ke sekarang ini masih stay di channel YouTube-nya aku tuh. Makasih banget. Semoga kalian suka dengan konten-kontennya aku, dan doain ya channel YouTube-nya aku itu supaya kedepannya itu makin berkembang, makin banyak subscriber, makin banyak viewers, dan juga makin dikenal. Pokoknya itu aja deh ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah ajuin pertanyaan seputar akun YouTube, perjalanannya akun YouTube ya di Instagram, itu akan aku jawab di video terpisah ya. Karena kalau di sini durasinya akan terlalu kepanjangan banget dan itu akan takut jenuh ya kalian ya. Oke, jadi tungguin aja video Q&A seputar perjalanannya akun YouTube. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.